Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, dalam 2 pekan ini perhatian kita betul-betul disedot oleh kejadian di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang dokter jaga yang protes akan jadwal piket program koasnya, tapi ternyata berujung ke pemukulan ketika sang ibu mendatangi pelaku, mendatangi korban juga secara beramai-ramai, dan di sana terjadilah pemukulan. Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, sang sopir dari keluarga, kita sebutkan namanya boleh, keluarga Lady, tetapi sampai sekarang sepertinya menjalar kemana-mana. PPATK, KPK, kabarnya juga turun tangan untuk mencari tahu, menganalisa tentang keluarga dari perempuan atas nama Lady ini. Bahkan hari ini kabarnya sang ibu, Maria, tepatnya kemarin sudah 12 jam diperiksa oleh pihak kepolisian. Ya, dan meskipun sudah meminta maaf atas kekisuhan dan juga kejadian yang sudah dilakukan, tapi nampaknya satu persatu keluarga dari Lady ini kemudian digrogoti oleh netizen, diulik dari mulai berbagai segi, termasuk juga pertanyaan publik. Bagaimana sebenarnya pola asuh dari yang bersangkutan, dan juga seperti apa sebenarnya mental yang harus dimiliki oleh seorang calon dokter. Kita akan bahas tuntas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Catatan Demokrasi, dan tentunya kami pun juga akan hadirkan dan juga libatkan sejumlah mahasiswa. Top-top semua ini, Andro. Ada dari Fakultas Kedokteran Yarsi, boleh tepuk tangannya teman-teman, dari FK Yarsi. Dan juga hadir pula ini kami datangkan langsung dari FK Universitas Andalas Padang. Langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Kedokteran juga. Hadir. Luar biasa, ini calon-calon dokter semua, dan ada dari Universitas Paramadina. Terima kasih banyak teman-teman. Pemirsa, sejujurnya kami sudah berusaha untuk menghubungi kedua belah pihak, baik itu dari pihak Muhammad Lutfi korbannya yang ada di Palembang, maupun dari sisi keluarga Lady. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima dari korban karena mengalami trauma, masih shock juga, kondisi mukanya memar karena baku hantam tersebut. Dan dari pihak Lady, sampai sekarang kami terus coba ya. Ya, semoga nanti kemudian ada respon dan juga bisa langsung terlibat dalam diskusi kita. Kabarnya ada kuasa hukum, Maria, semoga bisa bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi, Bu. Ya, semoga juga nanti jalannya diskusi kita bisa bermanfaat. Betul. Dan juga tentunya semakin menarik, Andro, seperti baju yang dikenakan Andro hari ini. Bajunya terang dengan dominasi warna hijau. Kami sangat berharap ada titik terang dari kasus ini. Terima kasih BHS yang selalu dukung program Catatan Demokrasi. Oke, langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah bersama kami ada Dr. Eva Sridiada, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita agak keras sedikit, udah lama nggak dialog sama dokter soalnya. Terakhir dialog zaman Pilpres 212, sekarang kan bahasnya beda ya, Dok ya. Boleh, Dok? Selamat malam, Dok. Sambil cek audio, Dok. Sudah nyala, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Mantap. Jadi sekarang dokter juga sudah bergeser menjadi konten kreator. Betul sekali. Sering bikin konten soalnya di media sosial ya, dokter ya. Sering viral ya. Kalau yang sebelahnya Dokter Eva, kita pun juga sapa hormat kita nih kepada dokter senior kita, ada Dokter Nazar. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Boleh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua wabarakatuh. panelis. Terima kasih banyak, dokter. Kalau ada kasus yang berkaitan dengan dunia medis, kedokteran yang lagi viral, dokter yang turun tangan biasanya. Itu dia Dokter Nazar, itu biasa memberikan pencerahan ya. Kami juga menghadirkan sosiolog yang juga rektor salah satu kampus, Prof. Musni Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada psikolog Mbak Lita Gading. Terima kasih banyak Mbak Lita Gading sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Via Zoom, Maria, ada siapa saja via Zoom? Kita perkenalkan juga nih ada influencer kesehatan yang pasti tak asing kalau kita lihat di sejumlah konten-kontennya. Ini ada Dr. Niko Saputra Nugraha, dan juga kemudian hadir pula bersama kita nanti akan bergabung ada pengacara dari keluarga Lady Aurelia ya, ada Titis Rahwati dan juga Bayu Prasetya Adrinata. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Boleh coba kami tampilkan, ada Dr. Niko. Dr. Niko ini lulusan FK Unsri juga, Dr. Niko? Yes, betul. Saya
Iya benar. Saya kelulusan FK Unsri tahun 2020. Berarti kenal banget ya dengan Lady, mungkin dengan Lutfi, termasuk dari program koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ya. Dokter Niko nanti bisa cerita panjang lebar. Ibu Titis, Betul. Ibu Titis Rahmawati dan juga Pak Bayu Prasetya Andrinata. Ya. Malam. Ini perwakilan dari keluarga Lady ya. Kami ingin tahu, kita boleh ke Ibu Titis dan juga Pak Bayu mungkin bisa secara bergantian menjawabnya. Bagaimana saat ini keterangan, kemudian kondisi dari Lady. Kami yakin kedua belah pihak sama-sama shock karena viral ini ya. Bu Titis. Baik, jadi Mas Andromeda, saya kebetulan di sini sebagai kuasa hukum, juga sebagai keluarga. Jadi secara profesional saya sebagai kuasa hukum, tapi juga sebagai keluarga. Atas nama keluarga juga saya memohon maaf kepada Lutfi dan keluarganya dengan atas kejadian kemarin, seperti itu. Nah, kejadian ini walaupun ya sekali lagi dengan permohonan maaf ini mungkin pada saat ini keluarga Lutfi belum bisa menerima kami karena kondisi pada saat itu yang juga di luar dari kontrol kami. Kami cukup mengerti dan cukup memahaminya begitu. Cuman yang sekarang ini kan dengan kondisi seperti tadi Mas Andromeda bilang bahwa yang jelas dua-duanya shock seperti itu kan. Pasti shock yang satu juga dengan kejadian seperti itu, seperti Lutfi. Dan keluarga saya, keluarga Lady juga pasti shock, terutama Lady ya. Dengan apalagi dengan viralnya ini pasti sangat mempengaruhi ya. Orang pun yang dengan istilahnya kondisi yang baik-baik dengan viral seperti ini pasti secara emosional, secara kejiwaan pasti akan mengalami hal-hal agak terguncang lah seperti itu, begitu. Iya, Bu Titis. Nah, terus kejadian itu bermula sih memang seperti yang diviralkan di situ bahwa itu kan, ya. Ya, monggo dilanjut Bu, silakan. Ya. Masih tersambung Ibu? Silakan dilanjutkan Ya, Ibu penjelasannya Bu. Masih. Langsung Ya, dilanjutkan Bu Ibu. Titis. Jadi kejadian itu seperti yang memang ya seperti yang terviral di situ kan memang adalah masalah penjadwalan. Kita masih on air Ibu. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Apakah ada gangguan audio, jaringan? Baik, kami coba perbaiki nanti dengan Ibu Titis dan juga Mas Bayu ya. Maria. Dokter Eva boleh komentarin dulu? Ya, jadi masalah penjadwalan. Mas Andromeda bisa dengar kita Pak? Oke, Mas? baik. Sudah jelas Ibu, kami dengarkan. Boleh langsung dilanjutkan ke poinnya Bu Titis? Penjadwalan. Jadi ada penjadwalan yang menurut dari Lady, keponakan saya, bahwa itu ada suatu ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini sebenarnya kan karena mereka masih muda, egonya masih tinggi, otomatis ya berusaha menyampaikan. Tapi dengan cara menyampaikannya itu, mungkin kalau dia seusia seperti itu, untuk menyampaikan kepada dosennya atau kepada apa istilahnya itu yang pemangku atas koas tersebut, mungkin nggak tersampai situ. Pikirannya pasti akan menjadi panjang, rumit seperti itu. Dan klarifikasi kedua belah pihak ini kan belum tentu bisa akan sama seperti itu. Nah, solusinya pada waktu itu, memang pada waktu itu dia sempat bercerita ke ibunya. Karena ibunya selalu menanyakan, gimana nih kamu sebagai koas, apakah lancar-lancar saja? Karena ibunya ini di luar kota, jadi dia tidak serumah sama ibunya. Jadi selalu ibunya mengkontrol seperti itu. Nah, apalagi yang mungkin yang terviral memang betul anak tunggal. Itu. Jadi secara itu aja anak tunggal itu aja sudah mentalnya pasti beda dengan anak-anak yang mungkin apa istilahnya bersaudara banyak seperti itu. Jadi mungkin itu sudah bentuk suatu kompleks juga seperti itu. Nah, akhirnya
dia berusaha berbicara ke ibunya, saya nggak libur karena harus jaga terus ini seperti itu. Nah, dia mungkin itu, siapa kata ibunya, siapa sih ketua koasnya? Oh, disebutkan nama itu. Nah, boleh nggak saya bicara sama ketua koas itu? Si anak sempat ngomong, jangan Ma, nanti panjang, seperti itu. Tapi karena ibunya ini mungkin merasa ada komunikasi antar sesama anak, karena di bayangan ibunya ini bahwa Lutfi itu akan sama dengan teman-teman yang lain kalau diajak berunding. Terus lanjut ya. Kalau diajak berunding pasti akan merespon dengan baik seperti itu, atau ada solusi lah paling tidak seperti itu. Cuman kenyataannya jadi terjadi hal-hal yang tidak ada respon lah dari Lutfi, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Lebih ke apa ya? Lebih ke respon cara pada waktu itu menyelesaikan. Bu Titis, baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan kuasa hukum dari keluarga Lady. Kami akan alihkan terlebih dahulu ke Dr. Eva. Dr. Eva, sekilas tadi kita sudah dengarkan, niatnya sebenarnya berunding untuk mendiskusikan bagaimana jadwal tersebut. Tapi pertanyaan publik kan, mengapa kemudian orang tua harus turun tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan berduka cita karena profesi saya tidak henti-hentinya disorot, dan walaupun sebenarnya adik mahasiswa dokter muda ini masih di bawah dikti pendidikan, tapi walaupun bagaimana ini adalah bagian dari kami calon bakal dokter Indonesia. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai keinginan bercita-cita menjadi dokter, itu harusnya ditanamkan, sudah tertanam dalam hati satu. Saya siap kapanpun, dimanapun, bagaimanapun membantu pasien. Jadi untuk menjadi dokter itu betul-betul harus dari hati, kemauan yang paling dalam, dan terutama karena pengabdian, rasa cinta kemanusiaan. Jadi mindsetnya adalah pengabdian. Bukan saya kalau jadi dokter begini-begini. Dan tidak ada kata di dunia kedokteran itu saya anak tunggal, saya anak bungsu, saya anak dimanjakan, atau saya mau jadi dokter karena disuruh orang tua. Itu tidak ada alasan. Ketika kita sudah memilih profesi dokter, kita harus siap. Bahkan sebagai dokter kita siap meninggalkan keluarga demi pasien. Suara jadi, dokter mana suaranya betul? Tidak ada, apalagi kalau sudah sarjana kedokteran. Dokter muda itu sudah sarjana kedokteran, bukan anak-anak lagi. Mereka adalah manusia dewasa yang punya tanggung jawab dan tidak ada tapi-tapi. Kalau dia punya problem, bisa disampaikan ke dosen kita. Masih ada orang tua di sana untuk kita mengadu, bicara, diskusi. Saya kira di sini permasalahannya adalah ketika orang tua masih ikut campur di dunia pendidikan. Dan tidak pada tempatnya ibu dari mahasiswa itu manggil mahasiswa. Tidak ada haknya, tidak ada wewenangnya. Kalau si teman ini mau datang, itu adalah sesuatu yang bagus buat Tapi dia. Dokter Eva, jadwal koas itu bisa dibicarakan nggak? Dikomunikasikan sesama teman, mau ganti? Biasanya kita akan komunikasi dengan teman. Jika komunikasi baik dengan teman, biasanya teman akan bantu. Belum pernah ada kejadian di sini, ada mahasiswa saya. Dan saya sudah lama jadi dosen, saya juga mahasiswa. Belum ada kejadian itu yang baru kali ini kita tuh sampai gimana ya, kok sampai orang tua ikut campur dan sampai main tangan. Itu secara apa aja sudah salah. Ini kamera bisa nyorot ke dokter-dokter yang ada di studio nggak ini? Ya, soalnya pada nganggu-nganggu semua. Orang tua ikut campur di masalah pendidikan itu sudah tidak baik. Oke. Jadi akan mengajarkan anak seperti ini terus. Jadi mungkin ya ini kita tidak bicara masalah Lady saja. Makin ke sini dunia kesehatan ini, dunia pendidikan kedokteran terutama sudah menjadi lahan bisnis. Dulu yang mau jadi dokter itu adalah orang yang bersungguh-sungguh belajar. Pengen jadi dokternya cita-cita saya pengen membantu orang lain. Tapi sekarang enggak, siapa yang punya duit, orang tuanya yang pengen anaknya jadi dokter bisa jadi dokter. Banyak jalur untuk menjadi dokter. Pengaruhnya apa? Akibatnya anak bisa jadi manja.
Ada alasan tadi, oh saya takut. Tidak ada istilah takut. Kita begitu mengambil profesi, sudah mengambil cita-cita, sudah belajar di sana, kita siap dengan segala resiko. Dan mungkin ada mahasiswa bisa bilang, mereka itu kalau sudah jadi dokter muda, sudah jadi dokter, sudah praktek, itu bahkan mereka mungkin nggak tahu itu hari Sabtu itu kapan, hari Minggu itu kapan, mereka tuh udah nggak tahu. Karena totalitas Karena melayani totalitas ya gitu, sampai bahkan nggak ngerti itu namanya hari Lebaran. Mirip Itu jurnalis seharusnya ketika kita sudah bertekad menjadi dokter, bahkan kita bisa meninggalkan kepentingan pribadi. Berapa banyak dokter-dokter yang ngambil spesialis, itu anaknya sakit di rumah tapi dia harus melayani pasien. Kenapa? Karena dia sedang pendidikan yang harus mengutamakan pasien. Bahkan itu guna pendidikan itu adalah ke depan agar kita punya tanggung jawab bahwa pasien ini harus dilayani kapanpun, walaupun tidak ada siapa-siapa, karena orang sakit tidak pernah menunggu, tidak pernah berjanji. Jadi itulah yang harus ditanamkan. Jadi nggak boleh ada itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh para dokter muda ya. Tidak boleh generasi stroberi di dunia pendidikan kedokteran. Oke, coba kita cek langsung, kita cross check langsung ke Dokter Niko. Dokter Niko, betul tidak sih sebenarnya bahwa kalau persoalan hanya jaga praktek saja ini sebenarnya masih bisa dibicarakan, tapi kalau di Unsri sebenarnya seperti apa? Mengapa kemudian kisruh hingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini, Dokter Niko? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau menanggapin sedikit dulu dari Dokter Eva tadi. Saya 100% setuju atas pendapat dari Dokter Eva, karena memang seorang dokter itu harus mengabdi. Itu adalah prinsip utama dulu. Seperti saya sekarang ini, saya masih praktek di rumah sakit dan sekarang saya nggak bisa hadir karena sekarang saya lagi mengabdi. Saya lagi di desa terpencil dan ini makanya sinyal agak susah. Saya juga tetap mengobati pasien-pasien terpencil dan itu merupakan suatu panggilan hati karena saya memang ingin menjadi seorang dokter. Nah, mengomentari masalah jadwal di Universitas Sriwijaya, kebenaran saya juga alumni dari Universitas Sriwijaya dan saya pernah juga melewati stase koas terutama anak, karena posisinya kasus ini lagi stase anak. Kita harus tahu dulu nih, di kedokteran itu ada stase mayor dan stase minor. Stase mayor itu berarti stase yang besar, yang dimana memang waktunya itu perlu waktu lama. Kalau waktu pas zaman saya, dokter koas anak itu 10 minggu. 10 minggu, menurut saya itu saja udah sangat-sangat maksimal banget dan masih kurang sebenarnya. Makanya dalam dunia perkoasan ini, pendidikan ini memang harus semaksimal mungkin, dan apabila seharusnya terdapat jaga yang lebih, harusnya bersyukur gitu loh. Kalau ngomongin masalah dari pengacara Lady tadi bilang ketidakadilan atas jadwal, menurut saya itu kalau mau ngomongin masalah jadwal koas itu tuh susah untuk adil, Bu. Kenapa? Karena untuk pembagian jadwal koas itu tidak semudah itu, Bu. Seorang ketua, seorang sekretaris di koas itu harus membagi sebagian besar itu seadil-adilnya, tapi pasti akan tetap ada yang tidak adil. Sehingga biasanya kita akan membuat solusi, yaitu dengan cara mengocok arisan. Jadi nanti dapat nih siapa yang kira-kira nanti bakal dapat liburnya agak lebih banyak, ada lebih sedikit, karena emang nggak bisa saat gitu loh. Nah, harusnya dari zaman saya, dari zaman kakak tingkat saya, adik tingkat saya yang saya pun, kita nggak pernah ada permasalahan tentang jadwal. Kenapa? Karena harusnya antar koas, komunikasi itu harus jalan gitu, Bu. Karena komunikasi itu nomor 1 gitu loh. Di antara dokter, komunikasi itu memang harus dijalankan, apalagi nanti sama pasien. Masalah jadwal ini harusnya udah diselesaikan tanpa campur tangan dari luar. Antar koas, itulah namanya kita perlu diskusi gitu kan. Antar teman dan juga antar kelompoknya. Kalaupun memang masih nggak bisa juga dengan jadwal tersebut, harusnya bisa dikonsulkan ke pengampu koas. Kalau pengampu koas nggak bisa dikonsultasikan lagi ke konsulen atau DPJP atau dokter spesialisnya. Kalau nggak bisa juga, ya itu menurut saya udah kelewatan. Nah, ini kenapa? Pertanyaan saya, kenapa harus orang luar gitu loh yang ikut campur dalam hal ini? Walaupun tadi telah dijelaskan oleh pengacara Lady, ya menurut saya masih kurang baik ya, karena memang dalam hal mengatur jadwal harusnya itu bisa dilaksanakan oleh antar sesama dokter atau sesama koas. Dokter Niko, kami juga ingin tahu apakah soal jadwal ini di awal sudah diberitahu kepada calon-calon dokter ini ketika mengikuti program koas? Apakah mereka bisa tukar-tukaran, jadwalnya mungkin bisa diganti, dan kenapa mamanya harus sampai turun tangan? Sesaat lagi, Bapak dan Ibu ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.
kita boleh ke Ibu Titis tadi menanggapi dari Dokter Niko bahwa Bu Titis, Dokter Niko tadi mengatakan sebenarnya soal jadwal itu bisa dibicarakan. Kenapa Mama harus turun tangan? Boleh? Karena lebih jadwal lebih tim kita yang Bayu yang lebih handle lebih. Oke, silakan Mas Jadi Bayu. begini, menanggapi dari Dokter Niko tadi saya sepakat sekali itu ibaratnya semua adalah intinya komunikasi antara satu tim karena kan satu tim mereka di situ. Cuma permasalahannya begini, Lady pada saat itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Lutfi. Karena pertama, jadi kalau yang beredar isunya saat ini kan adalah Lady gonta-ganti jadwal. Lady manja. Yang faktanya adalah Lady itu hanya minta 1 kali ganti jadwal. Yang mungkin Dokter Niko sudah share juga di Instagramnya juga sudah jelas itu bisa kelihatan. Bahwa memang di situ ada ketidakadilan kan, Dokter Niko sendiri yang bilang di Instagram kalau saya nggak salah ya. Nah, memang di situ ada 4 kali jaga dan 5 kali jaga gitu, kira-kira seperti itu. Setelah dimohonkan penukaran, ternyata Lady dibuat 4 kali jaga, tetapi waktunya jaraknya antar jaga itu terlalu berdempetan. Jaraknya hanya 1 hari. Sabtu dia jaga, Senin dia udah jaga lagi. Sedangkan dari kelompoknya Chief itu bisa selang 5 hari, bisa selang 1 minggu. Nah, pada saat Lady ingin menyampaikan lagi, dari saudara Lutfi sudah menyampaikan seperti ini. Ya sudah, kalau dalam bahasa Palembangnya, ya sudah kau aturlah dewe atau kau aturlah sendiri. Nah, disitulah yang ibaratnya deadlocknya gitu. Nah, Orang tuanya. dari Lady sendiri secara sebenarnya itu sudah nggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Cuman memang pada saat komunikasi dengan mamanya dia curhat, tapi dia sebenarnya sudah menerima terkait penjadwalan yang memang sudah diatur itu. Dan maksud dari ibunya Lady, Ibu Lina, itu adalah seperti yang saudara Niko tadi jelaskan. Apakah sistemnya dikoncang ataukah bagaimana biar semuanya walaupun tidak bisa seadil-adilnya tapi fair itu. Nah, sekarang saat ini itu yang tidak tersampaikan pada saat komunikasi waktu itu. Maksudnya mamanya adalah coba di kedepannya kita cari solusi lain dalam penetapan koas, karena kan ini koas stase mayor ya, yang bisa sampai 10 minggu kata ini, sedangkan jadwal yang keluar baru 2 minggu gitu. Masih 8 minggu lagi kira-kira seperti itu kan. Jadi kenapa mamanya tidak sampai ke pengampu atasnya atau ke dekan atau segala macam? Ya karena biar ini masalahnya selesai di lingkup kecil saja. Cuman memang ternyata keadaannya tidak mendukung lah. Semestanya tidak mendukung, kira-kira seperti itu. Mas Bayu. Yang memang Mas Bayu, mohon maaf. ya tidak bisa kita pungkiri, wah gitu, si Datuk itu salah. Itu tidak bisa dimaafkan sebenarnya gitu. Kalau saya dari sisi korban, karena pengacara ini kan bisa 2 sisi. Mas Bayu. Bisa dari korban, bisa dari pelapor. Ya, bagaimana? Ya, Mas Bayu, kalau kemudian memang niatnya adalah ingin negosiasi, membicarakan baik-baik begitu ya. Tapi apa kalimat dari Lutfi yang kemudian membuat sopir dari Mama Lady kemudian harus melakukan tindakan kekerasan itu? Apa pemicunya? Jadi begini Mbak ya, kalimatnya itu mungkin secara kalimat tidak ada yang terlalu seperti apa. Tetapi dari mimik muka, kalau dari CCTV yang beredar saat ini di sosial media, itu tidak utuh Mbak. Makanya bukannya kita tidak mau mengklarifikasi atau apa. Cuman kan CCTV ini kan sudah menjadi barang bukti lah di proses penyidikan ini. Tentunya kami menghormati dan kami tidak mau menyebarluaskan itu. Karena kami melihat sendiri. Memang kalau dari segi ibunya berbicara dengan Lutfi, mungkin pada saat itu ketika hanya 4 mata atau hanya Lutfi sendiri saja yang datang, mungkin tidak ada cekcok. Karena memang ada intervensi dari teman-temannya juga yang ikut nimbrung waktu itu yang akhirnya jadi perdebatan yang akhirnya di luar konteks akhirnya. Tidak membahas masalah jaga. Jadi ada ketersinggungan pribadi.
yang memang waktu itu kalau dilihat dari CCTV sempat ditegur 3 kali oleh saudara Datuk. tersangka saat ini gitu loh. Oke. Cuman memang kami tidak tahu kenapa sampai tersangka itu sehilaf itu, Tersulut gitu. maksudnya. Sampai tersulut sejauh itu. Kami sangat menyayangkan itu. Itu sudah perbuatan yang tidak benar memang. Betul, makanya kami dari kuasa hukum juga menyerahkan tersangka. Kami tidak mengelak, kami serahkan. Kami juga dari keluarga korban menghantarkan Ibu Lina, Saudara Lady untuk diperiksa agar proses ini cepat berjalannya. Selesai. Gitu. Baik, Mas Bayu, mohon maaf, Gitu. Mas Bayu. Jadi kami, Mas Bayu, mohon maaf, ini Dokter Nazar ada ingin ditanyakan kepada kuasa hukum tadi. Silakan saja, Dok. Baik, boleh. Sudah Boleh, nyala, Bapak. Dok? Sudah nyala, Dok. Sudah Silakan, nyala, Dok. Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, terima kasih juga digelar acara ini dalam catatan demokrasi yang bergengsi. Assalamualaikum Ananda. Ya, tadi juga Bung Bayu dan Bu Titis. sejawat pengacara ya. Tadi cerita tentang mulai peristiwa, penggalan-penggalannya, kemudian Dr. Eva sudah bercerita tentang koas itu seperti apa. Nanti itu ini menarik nih. Kalau koas itu seperti apa, nanti ada yang perlu diperlukan. Bagaimana masuk, bagaimana keluar. Bahasa Inggrisnya ada tuh kan. Itu nanti. Saya ingin melihat penggalan lain, Prof. Yang ini menjadi lesson learn nanti, yaitu saya melihat ada 2 hal yang perlu dicermati. Pertama, saya boleh beginilah. Sambil digeser boleh, Dok. Oh boleh. Kami bantu geser kursinya, Silakan, Dok. Dok. Sorry, terbelakangi adekku. Yang pertama adalah ini ada peristiwa hukum. Apapun permisifnya, kenapa kok sampai tersulut emosi kita bahasa Burkina Faso sedikit, si driver gitu, ya, itu bahasa Burkina Faso itu. Tersulutnya itu suatu hal yang tidak bisa dijadikan unsur pemaaf. Peristiwa kriminal terjadi, delik ada. Satu hal lain adalah adanya masalah dalam lingkup akademik, dalam lingkup sedang melakukan proses pembelajaran untuk dalam lingkup pendidikan dokter. Nah, di sini kami masuk. Penggalan pertama tadi, kalau menurut saya dan layaknya semua pertimbangan yang manusiawi, masalah hukum berjalan terus. Oke. Kini hukum sudah terjadi. Saya tidak menyulut. Saya tidak ingin memicu hal itu. Itu sudah jelas. Kalau enggak untuk apa? Ada sejawat saya yang berperan sebagai lawyer di sana. Tapi kan pelaku penganiayaan sudah ditetapkan jadi tersangka, sudah ditahan pula, Dok. Itu dia. Jadi jelas-jelas peristiwa hukum itu harus jalan. Nanti akan terungkap sejak mulai dari penyidikan, gelar perkara sampai dibicarakan di court, di apa itu namanya, pengadilan, akan terungkap apakah si bodyguard yang berbaju merah ini adalah orang-orang yang memang tersulut juga. Tidak hanya sekedar kepatuhan. Nanti Prof akan mengulas itu. Tidak hanya sekedar kepatuhan karena dia ya itu kedekatan. Sopir. Saya pernah jadi supir dulu, Mbak. Jadi saya dekat sekali dengan induk semang saya. Kemudian induk semang saya itu wanita, ladies. Jadi saya sangat menghormat kepada para ladies ini. Ya benar. Tapi nanti di pengadilan akan terungkap. Dia tidak hanya sekedar tersulut karena respeknya terhadap bosnya. Ini suatu faktor. Iya kan? Jadi itu satu hal akan terungkap nanti. Mudah-mudahan ada faktor pemaaf itu. Tapi yang kemudian satu hal, kenapa ini penting ya untuk anak-anak kawan ini. Kalau benar dia datang ke sana, saya ingin ke situ aja dulu. Dia datang ke sana atas permintaan untuk menjadi backup supaya keinginan perubahan jadwal, ini runutnya, perubahan jadwal bisa terlaksana. Ini sebuah intimidasi. Jadi ini memang dipesan
Kalau kawan-kawan itu akan bilang, memang ada niat, ada mens rea katanya. Harus disambung itu Mbak, mens rea itu sambung, jangan dipotong-potong. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kan terbukti di pengadilan. Jadi di situ pentingnya ini mesti jalan kalau menurut saya. Bukan untuk menjerumuskan, untuk pelajaran. Nah, sehingganya bukan hanya ke kalangan koasisten, bukan ke kalangan kami yang berkecimpung di pendidikan kedokteran, apalagi diperluas dengan pendidikan-pendidikan khusus. Ya kan, bukan hanya sekedar berujung nanti bully atau enggak bullying, bukan hanya itu, tapi pelajaran. Enggak seenaknya aja ini seperti ini. Niatnya negosiasi, tadi ngobrol baik-baik, bukan intimidasi. Kenapa tidak? Nah, sekarang kembali ke pendidikan. Di pendidikan itu, sampai hari ini, walaupun stetoskop kami sudah nggak dipercaya, sampai hari ini, bahwa pokok dasar adalah etika dan attitude. Kemudian disiplin, kemudian baru yang ketiga itu adalah kompetensi. Itu tetap tuh menjadi itu runtutan yang enggak yang tidak boleh dikotak-kotakkan. Itu merupakan satu paket. Apalagi anak-anak ini, Lady dan Lutfi CS ini dia adalah sarjana. Dia tinggal menyalakan koskapnya, ya kan? Kemudian dengan itu dia akan menjadi dokter, bukan calon dokter lagi. Dia akan lebih diasah apa yang ditempa. Sekarang saya bicara tentang apa yang ditempa. Sebelum apa yang ditempa, dokter, boleh tadi Dokter Niko seperti ingin komentar karena dia alumni FK Unsri, soal ketidakadilan itu pasti ada. Dokter Niko dulu ya, tapi boleh ya. setelah itu saya lanjutkan terus ya. Lanjut nanti dok, masih panjang. Dokter Niko, sebelum Silakan, sinyalnya terputus. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hal pertama yang mungkin aku pengen menyanggah adalah, atau memberi suatu solusi kali ya. Harusnya di debat ini ada perwakilan dari Lutfi. Karena yang kita tahu di sini cuma hanya fakta dari si Lady. Kita tidak tahu fakta dari Lutfi. Sehingga kita bisa harusnya tahu nih dari dua cerita seperti apa dan kita bisa memberikan pendapat. Dokter Niko, boleh penyanggahan berikutnya adalah Dokter Niko, kami potong dulu. Dokter Niko, kami luruskan dulu, dokter. Sudah jalan. Dokter Niko, mohon maaf kami luruskan dulu. Tadi Dari di awal program sudah Catatan kami Demokrasi, sampaikan dari Maria? program Catatan Demokrasi kami sudah menghubungi secara langsung Lutfi dan kemudian juga sudah direspon bahwa mohon maaf tidak dapat hadir karena dalam posisi yang begitu trauma dan juga dalam posisi recovery. Begitu. Lanjut. Berarti saya lanjut ya. Saya menanggapin yang kedua tadi adalah suatu pertanyaan juga bagi saya. Kebenaran saya juga alumni dari Unsri. Tadi disebutkan bahwa ternyata Lady dan Lutfi dan teman-teman ini sudah berjalan 2 minggu, benar ya? Nah, sedangkan setahu saya sebelum kita memasuki stase berikutnya, jadwal itu sudah harus fix, sudah harus disahkan oleh pengampu koas dan sudah disahkan oleh DPJP atau konsulen, dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Apabila terjadi ganggu gugat, itu harusnya internal antar koasnya saja, betul? Nah, ini pertanyaannya kenapa ini sudah 2 minggu jalan, kenapa masih ada masalah lagi gitu loh? Nah, ini kan suatu pertanyaan besar kan, yang dimana saya juga alumni Unsri, saya tahu koas anak itu bener-bener sibuk banget. Kita juga dapat pasien tuh yang luar biasa banyak banget karena kita koasnya di rumah sakit pendidikan tipe A. Jadi memang untuk waktu istirahat pun kurang. Ini mengurusin masalah jadwal lagi aja tuh kayak 2 minggu udah berjalan loh. Kemana aja selama 2 minggu ini? Itu mungkin yang sedikit aku pengen tanyain dan pengen mendengarkan. Oke, lanjut Mas, silakan. Ya, jadi kan begini. Benar kata Dokter Niko, ya itu sudah harusnya tidak bisa dirubah lagi kan. Makanya Lady sudah menerima sebenarnya gitu loh. Mamanya mengkomunikasikan untuk yang ke depannya, berarti kita bilang Januari lah. Kira-kira seperti itu. Jadi narasi di media yang butuh tahun baru segala macam, kami rasa kami tidak perlu klarifikasi karena memang itu tidak benar gitu loh. Jadi memang ini hanya untuk bicara yang ke depannya, jangan sampai dicap-cip-cup lagi gitu loh. Ada kepentingan-kepentingan lagi gitu loh. Jadi
dikoncang saja gitu loh, kira-kira biar se-fair-fairnya, kira-kira seperti itulah dokter. Tapi setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, setahu saya kalau zaman saya kemarin, 10 minggu itu, 5 minggunya adalah di rumah sakit pendidikan tipe A, 5 minggunya di rumah sakit daerah. Nah, yang harusnya kalau 2 minggu ke depan, berarti kemungkinan tuh harusnya di 5 minggu di rumah sakit pendidikan tipe A ini atau di rumah sakit RSMH, itu udah ada semua. Berarti udah nggak bisa diganggu-gugat lagi loh. Tapi kalau masih mau dirubah ya, saya tidak tahu ya, mungkin itu faktanya dari Lady sendiri yang udah dibilang, tapi ya saya berharap sebenarnya ada cerita dari Lutfi sebenarnya. Ya, karena faktanya memang kan yang muncul di sosial media kan hanya jadwal yang di Desember kan, yang Januari memang kita tidak keluar, jadi kita tidak bisa mengasumsikan juga bagaimana nanti jadwalnya kan gitu. Karena kalau emang jadwalnya di Januari harusnya udah pindah stase ke stase daerah, yang dimana itu akan dipecah lagi biasanya. Jadi kelompoknya lebih kecil lagi dan dibagi-bagi ke rumah sakit, dan itu udah di luar dari pembicaraan ini ya, menurut saya. Baik, gitu. Bapak Ibu, supaya makin clear dan tidak ada simpang siur di luar sana, kabarnya ketika insiden pemukulan terjadi, Lady tidak ada di tempat. Lady tidak dipertemukan langsung dengan Lutfi, tapi ada juga kabar miring yang beredar, Lady malah nonton konser. Apakah betul atau itu hoax semata? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi Indonesia. Ya, kita lanjutkan pemirsa, ini kita konfirmasi sedikit, paling tidak kita luruskan beberapa berita yang simpang siur di media sosial. Mas Bayu, Bu Titis, ini sebenarnya betulkah pada saat kejadian justru kabarnya begitu ada beberapa berita miring, Lady justru sedang bersantai berada di wilayah Jakarta untuk menonton konser, sedangkan sang ibu kemudian di Jakabaring, di Palembang. Hal ini, silakan. Boleh audionya dinyalakan, Bu Titis? Jadi itu sangat tidak benar dan berita itu merupakan terkesan memprovokasi bahkan memfitnah seperti itu. Karena pada saat kejadian dia memang sedang selesai jaga dan baru setelah mendengar seperti itu dia langsung ke tempat kejadian tapi telah bubar seperti itu. Jadi tidak ada dia nonton konser itu, tidak ada, itu sudah sangat dilebih-lebihkan seperti itu. Fitnah, fix itu fitnah, itu ada pihak yang menggoreng sudah dan ternyata ya, faktanya sudah dibantah ya, yang sebenarnya. Betul, dan itu sangat-sangat membuat keponakan saya menjadi sangat sangat sedih seperti itu, sebegitu mudahnya orang memprovokasi seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi kembali ke poinnya, kepada, ya dok ya. Langsung ke poinnya dok ya. Poinnya ini, di kedokteran itu, sentra pendidikan manapun juga, 3 hal pilar pendidikan tadi itu conjugate, berjalan bersama-sama. Attitude, etika, kemudian yang kedua adalah disiplin, kemudian baru kompetensi. Nah, disinilah peran, kalau kita mau ngambil tentang jadwal jaga, disinilah peran pengaturan, seperti yang dikatakan Eva tadi, pengaturan penempatan, bukan hanya jadwal, ditempatkan di mana, sama-sama di pediatri, di anak misalnya, ditempatkan di bangsal becek dan seterusnya, ditempatkan di tempat yang paling susah, di bagian anak itu misalnya kalau bagian anak, lalu perkara jadwal jaga, selama itu terkendali, seperti dikatakan Niko tadi, itu ada jenjang, bukan hanya ketua koas, lalu ada sampai terakhir nanti di KPS-nya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah penempaan ini hanya sedikit varian yang menyebabkan tidak sama. Padahal pagu dasarnya itu sudah ada. Persoalannya adalah influence dari luar. Apakah itu ayah, ibu, kakek, paman yang profesor, paman yang pejabat. Saya nggak mau bilang orang tua yang pejabat. Ini yang menyebabkan inti pembinaan, terutama attitude dan etika, Prof, menjadi rusak. Ini sampai bermuara nanti, kalau dia bisa begini, karena dia anak mami. Saya ingin mengatakan, untuk kita para orang tua, mohon maaf, kenapa saya bilang anak saya dan cucu saya dokter. Jadi bukan ini sebuah
berbangga-bangga, tapi saya merasakan benar sebagai bagaimana saya dokter, bagaimana anak saya sebagai orang tua dokter dan cucu saya. Jadi di sini kelihatan bahwa cara pendidikan yang dibuat ini yang sudah mengedeptit berbagai ilmu pendidikan, ya ilmu hal-hal yang berkaitan dengan etika itu sudah sangat pantas terlaksana. Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini terjadi karena seluruhnya diakibatkan intervensi pihak ketiga. Kita sebut saja pihak ketiga, karena di situ ada sarjana hukum. Saya nggak mau mengatakan itu orang tua, itu bisa di-blame pihak ketiga. Yang jelas apabila satu hal, apabila hal-hal yang menjadi domainnya pendidikan dicampur tangani oleh siapa saja, salah satu akibatnya seperti ini. Tidak ada intervensi di sini ya. Yang terakhir adalah sebentar. Ada pepatah, Prof. Terakhir lagi. Saya tuh tidak mengatakan terjadi di sini, mohon maaf. Ya, ada pepatah mengatakan mencari bibit, garbage in, garbage out. Bukan barangkali dalam kasus ini, tetapi mari kita juga lihat, tidak perlu memaksakan apabila orang tidak berkehendak untuk menempuh segala sesuatu. Sementara itu, silakan, Bro. Saya ingin menambahkan, di dunia perguruan tinggi itu adalah tempat menempa orang itu menjadi dewasa. Dia menyelesaikan persoalan yang ada, yang dia temukan di sekolah. Jangan melibatkan orang tua. Ketika Anda melibatkan orang tua, maka anak itu tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah matang, tidak akan bisa mandiri. Saya kira ini kunci di dunia perguruan tinggi. Dan itu kesalahan luar biasa, orang tua ikut campur tangan di situ. Akhirnya apa? Ini kemudian menjadi viral sekarang ini. Ketika menjadi viral, bukan saja masalah hukum, tetapi sudah masuk pada ranah di mana orang berpikir, ini kenapa orang itu bisa bertindak seperti itu? Rata-rata orang yang berani bertindak seperti itu karena dia merasa lebih dari orang lain. Ada faktor kesombongan. Mengapa dia intervensi? Nah, kemudian masyarakat melihat, ini orang siapa? Siapa suaminya? Kenapa dia kasih kaya raya seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian orang menghubungkan antara kasus Rafael Alun, di mana anaknya kemudian memukul temannya itu sendiri, dikaitkan bapaknya, dilihat bapaknya. Bapaknya kerja di mana? Nah, itu juga terjadi sekarang ini. Tapi terlalu liar nggak sih Pak Musi kalau dikaitkan sama Rafael Alun? Tapi sekarang ini KPK saya lihat sudah turun, udah memeriksa bapaknya. Ini gara-gara kasus yang seperti ini. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita hati-hati. Apalagi Presiden Prabowo sekarang ini lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi. Bisa jadi ini ada kasus di situ, Pak. Maka saya apresiasi kepada KPK yang sudah mulai memeriksa siapa bapak ini, dari mana ibunya ini tajir luar biasa. Itu sudah diberitakan di media. Ini barangkali menurut saya sekali lagi dalam dunia perguruan tinggi, ketika kita menyerahkan anak-anak kita kepada suatu institusi perguruan tinggi, jangan lagi orang tua ikut campur tangan. Biarlah anak itu menyelesaikan masalah dia, itulah kunci untuk dia dewasa, untuk mandiri, dan ini akan berguna bagi bangsa dan negara. Ya, makasih. Setuju sekali dengan Bapak ini ya. Bagaimanapun juga yang namanya anak itu kembali kepada pola asuh. Bagaimana pola asuh orang tua itu membentuk anak menjadi karakter yang baik. Karakter itu kenapa? Yaitu karena pola asuh orang tua yang tidak konsisten dalam menyelesaikan ini. Kalau saya bilang di sini kan ada ya beberapa pola asuh ya. Salah satunya yang saya lihat dan saya tangkap di sini adalah pola asuh yang permisif, membebaskan tapi tidak memberikan aturan yang jelas. Nah, jadi dia dimanjakan di segala sesuatu yang dimudahkan, segala sesuatu apapun ya dibolehkan gitu ya. Dan dia juga mempunyai impulsif yang tinggi, tidak bisa bersosialisasi dengan baik
baik dengan teman-temannya. Itu salah satu kunci dari orang-orang yang pola asuhnya permisif. Tapi kan gitu. bentuk kasih sayang orang tua. Oh ke tidak, anaknya, gitu ini kali. berlebihan, too much ya. Jadi kalau orang memperhatikan tanpa harus ikut campur dengan urusan sekolah, ya itu salah satu ciri dari bagaimana dia tidak bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Mungkin yang saya lihat ini, kenapa yang tadinya bilang kata dokter Eva bilang bisa gonta-ganti, karena anak saya juga dokter ya, bisa gonta-ganti gitu kan. Itu kalau ada hubungan interpersonalnya dengan baik dengan teman-temannya, betul Pak? Ya, kalau memang betul ya adik-adik ya, kalau misalkan dia mempunyai komunikasi yang baik bersama teman-temannya, ini tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa dia bisa melibatkan orang tuanya? Karena dia tidak mempunyai karakter yang kuat dalam diri dia. Kenapa karakternya tidak kuat? Karena segala sesuatu dimanjakan, dimudahkan oleh orang tuanya. Meskipun dia sudah meyakinkan orang tua sudah mah, jangan mah. Nanti kan bisa sempat panjang menolak, urusannya. sempat menolak. Ya justru itu, karena pola asuh orang tua ini yang tidak tega melihat anaknya ketar-ketir lah kayak begitu. Apa dia tidak bisa berjuang dengan keras. Anaknya jadi kayak disuapin terus gitu sama orang tuanya. Nah ini orang tua semacam ini yang tidak kita setuju lah, bahwa segala sesuatu harus dilibatkan orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang tua ini mengkomunikasikan dengan siapa, Lutfi itu gimana ceritanya? Apakah ini dapat nomor Lutfi dari siapa? Dari anaknya tentu. Iya dong. Nah, kenapa mesti dari anaknya? Betul nggak, Dek? Kalau memang anak ini mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mungkin anak ini masuk dan membicarakan masalah schedule ininya gitu ya, apa jaga praktek dan sebagainya. Gitu. Iya. Karena apa? Karena yang namanya jaga praktek itu kita tahu betapa sulitnya anak ini mampu untuk berjuang, bagaimana dia harus eksis, bagaimana dia juga bisa melayani pasien dengan baik. Kita juga harus lapor kepada atasan, dan bagaimana kita nih sebagai kita individu kita untuk melayani orang dengan cara yang manis, walaupun kita capek, betul nggak? Istirahat cuma dikasih 2 jam, 3 jam untuk mandi, berikutnya langsung masuk lagi ke rumah sakit. Ini pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi. Curhatan Saya anak ya? Terus dada aja, Nuna, sabar ya sabar. Itulah yang namanya ketidaksiapan mental. Ketidaksiapan mental anak dan orang tua. Harusnya orang tua yakin bahwa anak saya mampu untuk menyelesaikan kedokteran. Nah, apakah anak ini mampu? Nah, mampunya itu mampu apa? Mampu dengan passionnya dia sebagai seorang dokter, yang benar-benar dia punya cita-cita sebagai seorang dokter, atau keinginan orang tua menjadi dokter? Pertanyaannya itu, betul nggak? Kalau kita mampu, kita mau menjadi passionnya jadi dokter, itu daya juang sekuat tenaga untuk mencapai menjadi dokter yang baik. Betul nggak? Betul. Boleh dijawab. Right. Tapi kalau keinginan orang tua tidak ada. Oke. Daya juang itu nggak mungkin Kita bisa sampai ke konfirmasi sana. dulu, kita berikan kesempatan juga untuk kuasa hukum, silakan. Bu Titis, Halo. Mas Bayu silakan langsung Ya. ditanggapi. Silakan direspon. Ya. Jadi gini, Mas, dari tadi kan bicara bahwa dari sisi orang tua segala macam bla bla bla. Sekarang kalau kita lihat, kalau anak tidak boleh bercerita kepada orang tua, apakah harus ada korban-korban selanjutnya seperti berita-berita belakangan ini, Bunuh yang diri. ada bunuh diri, ada yang gila. Konseling itu kan butuh. Tentunya ibu psikolog kita juga pasti tahu dong Betul. bahwa kita butuh konseling, butuh tempat bercerita, ya kan? Maksud saya begini, Ibu terlalu subjektif untuk bilang bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Apakah Ibu sudah mengenal Lady sebelumnya? Apakah Ibu telah melakukan tes terhadap Lady hingga Ibu bisa menentukan bahwa Lady itu sifatnya seperti ini, bla 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 bla, gitu. Sekarang gini, begini, Bu. sekarang Ibu gini ya. saja tidak tahu dari mana orang tuanya mendapatkan nomor telepon itu, gitu. Pasien Ibu pasien hanya dan melihat klien saya juga saya nggak sekilas kenal ada dengan di mereka, sosial Pak. media. Pasien Ibunya dan mendapatkan itu dari temannya, dan Kan Lady saya benar-benar bilang. tidak tahu, dan Lady tidak pernah meminta kepada ibunya. kalau Jadi orang tolong tua Ibu pisahkan objektif gitu loh, Bu. Ibu di sini kan sebagai psikolog, tentunya bisa dong memandang dari dua sisi. Kita nih di sini kita anggap, kalau kami menganggap di sini adalah korbannya ada dua. Ya. Satunya Lady, satunya adalah Lutfi. Lady korban dari apa? Bullying sosial media.
Oke, Bullying jadi seperti gini. ini tidak perbolehkan, biarkan seperti membuat wacana liar seperti ini tidak boleh tentunya. Saya tidak Terlebih menyudutkan lagi, ya, saya itu tidak. mendukung itu. Saya tidak Ini menyudutkan. Tolong seolah-olah didengarkan Lady dulu. itu mampu, Saya tidak tidak apa menyudutkan. gitu. Iya, Mas Bayu. Tapi Saya ingin tidak ini menyudutkan, kita tapi berdialog. yang namanya Kita orang berpola asuh itu udah konsep berpola, Pak. Bapak Ibu kita Maaf, gantian Ibu. bicaranya gantian. Boleh saya kita kasih bantu? kesempatan Ibu Lita dulu karena tadi yang disudutkan Ya, adalah Ibu Lita. konsep pola asuh yang permisif itu sudah berpola, Pak. Jadi walaupun saya tidak mengenal Lady, saya tahu bahwa arahnya itu kemana. Ini pola pangkalnya itu di pola asuh. Kalau memang pola asuh itu benar dan diterapkan dengan mempunyai karakter yang benar-benar mampu. Anak saya 3 dokter, saya pun tahu kok. Dan banyak juga teman-teman yang lainnya juga mampu kok. Apa yang menjadi kesulitan dia di kampus, itu dia ngadu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak ikut campur. Itu. Tidak ikut campur, apalagi langsung mengkonfrontir Lutfi. Saya tidak ini ya, saya tidak menjurus ke hal-hal yang gimana. Itu saja sudah salah. Saya orang yang cukup dikenal juga, Pak. Saya juga mengenal dengan orang-orang itu dengan sangat baik, apalagi dengan dosen-dosennya, saya paham itu. Tapi kalau memang itu sudah menjadi aturan SOP-nya kampus, kita harus telan. Harus dihormati. Kalau memang harus dihormati, betul. Dan itu walaupun memang itu menjadi ganjalan, bicarakan dengan baik. Ya, saya setuju dengan Ibu Lita. Jadi dunia koas itu adalah cikal bakal nanti menjadi dokter. Menjadi dokter spesialis dan sampai ke masyarakat. Di sanalah dia belajar menjadi tim. Jadi masalah jaganya hal kecil, masih banyak masalah-masalah lain yang akan dihadapi lebih besar lagi nanti di lapangan. Jadi kalau ketika masalah jaga saja hal yang sebenarnya simpel, apalagi dokter, maaf ya, bukan saya mengecilkan dokter muda, mereka itu tidak punya tanggung jawab besar untuk ke pasien. Masih tanggung jawab dokter konsulen, masih ada dokter-dokter residen di sana. Jadi kalau untuk hal kecil saja dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman. Artinya apa? Ini kan macet, ya kan? Dia bilang sampai nggak bisa nih. Artinya apa? Dia gagal melakukan belajar, bersosialisasi, belajar jadi tim. Karena nggak pernah dokter itu nanti sendiri. Saya nanti dokter paru, saya butuh dokter jantung, saya butuh dokter bedah. Saya harus belajar menghormati, belajar mengikuti aturan, dan saya harus kuatkan fisik dan mental. Jadi dokter itu harus kuat fisik dan mental. Fisik, kita harus kuat, siap 3 hari tidak tidur. Kita harus siap bahwa kita, teman kita sakit, kita harus siap maju. Teman saya tidak ada, kita harus siap 3 hari, siap meninggalkan semua. Jadi dokter Eva, fisik, saya ingin tambahkan. Ya, mental juga Prof. Saya ingin tambahkan bahwa sebenarnya ada 2 masalah di sini yang menjadi kelemahan dari Lady. 2 masalah, hanya 2 masalah. Pertama itu itu, kita harus jeda di catatan demokrasi, Pak Musni Nurman. Kita lanjutkan 2 hal apa yang harus dipelajari, Prof? Ya, ada 2 hal yang Poinnya. sangat penting diketahui dari kasus yang kita bicarakan ini. Pertama, ada faktor communication. Komunikasi ini yang nggak lancar antara teman-temannya. Tapi tidak cukup komunikasi, harus ada collaboration. Itu yang penting. Teman-teman semuanya memerlukan itu. Sepintar-pintarnya orang, kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan pikiran dia, itu nggak akan ada arti apa-apa. Apalagi tidak bisa kerjasama tadi itu. Kalau kita mengoperasi orang, kan bukan 1 orang saja, melibatkan banyak tim. Artinya kolaborasi di sini. Dan ini berlaku untuk semua kehidupan. Tidak hanya di dalam kehidupan sebagai dokter, tapi kehidupan di perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya. Kolaborasi jadi garis bawah ya. Kita Garis kolaborasi bawah. juga dengan para mahasiswa. kolaborasi. Ada yang ingin bertanya, silakan. Tanya. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aroyan selaku koas dari Universitas CRC. Pertama saya ingin bertanya kepada pengacara dan kepada Bu Titis. Kepada pengacara, apakah benar si Lady ini mendapatkan fasilitas VVIP dari rumah sakit koas? Dan untuk Bu Titis, VVIP apa maksudnya, bisa dijelaskan? Fasilitas VVIP seperti
yang diistimewakan seperti itu. Lalu untuk Bu Titis, si Lady ini katanya statusnya dibekukan. Bisa dijelaskan nggak dibekukan itu apakah di DO atau di skorsing? Lalu yang kedua, melihat tindakan ini kan suatu tindakan kekerasan yang tidak bisa ditoleransi. Sebenarnya tindakan apa yang harusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit atau pihak universitas atau pihak yang berkewajiban agar kejadian seperti ini tidak dapat terjadi lagi atau terulang lagi. Karena menurut saya dibekukan 3 bulan itu tidak bisa menjerat kurang. Lalu yang terakhir saya bertanya kepada Kak Lita selaku psikolog, saya kan lagi koas, tentunya saya merasakan beban baik dari jaga dinas 24 jam bahkan bisa lebih, lalu belum lagi tugas-tugas yang diberikan oleh konsulen dan juga ada tekanan tentunya dari kakak tingkat, bahkan harus mengemban harapan dari orang tua. Itu kan tentunya stres. Saya ingin bertanya. Oh, ini konsul pribadi ya berarti ya? Orang keempat ya. Bagaimana kita sebagai koas itu mengelola stres? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bu Lita, kita ke kuasa hukum terlebih dulu ya. Dijawab dulu ya. Silakan. Ya baik. Untuk Ananda ya, karena ini sudah Ananda Aroyan. Jadi tidak benar bahwa si Lady mendapat fasilitas VIP pada setiap jaga. Itu yang berkembang itu sudah dilebih-lebihkan. Terus yang kedua terhadap dari kampus sampai sekarang belum ada. Bahkan saya berusaha memediasikan ini karena agar tidak melebar. Menurut saya ini kan tonggak generasi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Saya sepakat dengan Bu Lita, tapi kan tidak semua orang dalam kondisi sempurna di dalam suatu rumah tangga. Ibu kebetulan psikolog, punya teori, punya segala macam yang ibu punya. Tapi kan nggak semua orang punya suatu keluarga. Sekarang yang kita perlu saya bahas di sini, saya pikir tidak perlu menyalahkan, karena saya melihat terutama yang Ibu Lita, terus juga dari Bapak sosiolog ini, lebih kepada untuk memframing seolah-olah ini ada sesuatu yang disalahkan Lady. Terciptalah bullying terus seperti itu. Saya pikir kita ini kan sebagai orang tua ya, punya tanggung moral, orang pintar lagi. Harusnya kita mencari solusi. Ini kalau anak kita, apakah senang kalau ada DO, ada segala macam. Tadi jadi peradilan sesat, mengadili seseorang tanpa tahu fakta hukumnya, tanpa tahu keadaan sebenarnya, tapi sudah intervensi. Makanya ini yang harus kita rubah, kita buat edukasi. Saya setuju dengan Bapak tadi mengatakan, Bapak Dokter Nazar, ya, mengata itu kan harus ada, bahwa ini ada sosiolog itu kan mempelajari sangat jelas ya Pak, dan juga komunikasi itu penting. Nah inilah, bukan kami membela dari keponakan kami atau saya sebagai profesional membela dia. Bukan. Kalau yang sudah dihukum sudah jelas, kita serahkan kepada hukum. Hukum yang akan memutuskan. Oke, biar langsung direspon ya, Bu Titis ya. Kalau ini harus terbuka secara hukum, kita buka secara ini. Oke, biar langsung diklarifikasi, Bu Titis. Apa yang ada gini, dan ngomong ya, bahwa selama ini sering saya mendengar, saya banyak kasus ya, ada yang saya banyak kasus terus terang, satu koas sampai pergi sekolah di luar negeri, karena apa? Karena ketika dia berkomunikasi dengan residennya, dia tidak nyambung, akhirnya dia sampai ditidurin, dia tanpa sadar, sakit jiwa. Oke, tapi kita fokus ke kasus Lady, Bu Titis, kita fokus ke kasus Lady dan juga Lutfi. Saya pengen ini jangan menjudge orang. Oke, Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Mohon maaf, Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Boleh saya menambahkan? Oke, silakan Bu Lita. Sekarang saya mau menambahkan Terima kasih, sedikit Bu Titis. Kita mengenai gantian bullying. bicaranya supaya durasinya adil. Kita bergantian, Bu. Saya mau menambahkan sedikit mengenai bullying. Bullying itu untuk zaman sekarang diomongin sedikit aja dikirain dibully. Nah, sekarang ini kadang di generasi strawberry ini lemah anak-anaknya. Ya, yaitu dengan cara pola asuh yang seperti ini, anak ini kayak jadinya mentalnya drop. Tidak ada satu daya juang dia untuk mencapai segala sesuatunya. Jadi bullying itu harus introspeksi diri.
Ya, jadi tidak bisa yang namanya ada orang membuli apakah diri dia mencemaskan orang lain atau membuat orang lain menjadi marah dan sebagainya, itu harus introspeksi. Tidak mungkin kalau saya melihat dari komunikasi yang kurang baik dan kurang ini saya hanya melihat dari apa yang saya lihat dari berita-berita ya. Tidak adanya komunikasi yang baik dengan sosialisasinya dengan baik dan benar terhadap teman-temannya. Kalau dalam psikologi itu adalah interaksi sosialnya itu kurang harmonis. Kalau saya melihat dan menganalisa seperti itu. Sekaligus menjawab yang tadi Aryan tadi. Sekalipun menjawab ini. Itu pertanyaan good banget, bagus banget ya. Dan itu saya apresiasi dengan baik. Saya juga sedang mensosialisasi masalah ini ke Dikti, ke Departemen Kesehatan maupun ke universitas khususnya Fakultas Kedokteran. Ini mempunyai tingkat stres yang tinggi, betul? Ya, disinilah harus ada tes kejiwaan berkala. Untuk apa? Untuk mengantisipasi masalah stres ini. Untuk apa? Supaya anak-anak bisa lanjut, bisa selesai dengan happy. Gitu loh, jangan menjadi beban yang tadi saya disampaikan sama Ade ini, itu menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya ada berapa tipe karakter orang yang tidak bisa mendapatkan satu tekanan stres, ada juga yang happy mendapatkan tekanan, justru itu membuat dia amazing gitu ya, bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang harus dia peroleh gitu. Ada juga orang yang tidak paham tentang mengatasi kestresan ini. Inilah perlunya yang namanya konseling. Tadi saya tanya sama anak saya, tiga-tiganya, ada nggak pada saat kalian masuk ke sana itu tes kejiwaan, konseling berkala? Tidak ada. Tidak ada, mohon maaf ya, mohon izin. Mungkin ini tambahan dan mungkin saran gitu loh. Ini penting banget karena yang namanya berkala itu minimal 6 bulan sekali. Jadi pada saat dia kuliah di awal sampai akhir 7 tahun, tidak ada yang namanya konseling berkala. Ya gak heran kalau banyak orang yang stres. Gitu loh. Jadi tolonglah, di sana kan pasti dong ada universitas yang bagian psikologi, kan pasti ada dong psikolognya di sana. Disitulah diberdayakan gitu loh maksud saya. Jadi betul ya. Nah itu akan lebih bahagia buat anak-anak yang ikut dalam kemahasiswaan ini gitu, untuk mencapai dokter sana tuh panjang 7 tahun loh, belum ada internshipnya, nanti ada ujian inilah ujian itu, betul nggak sih? Nah ini perlu adanya tambahan dari saya, saran dan mudah-mudahan ini didengar oleh para petinggi-petinggi universitas, mungkin diadakannya konseling berkala. Karena tentu kita tidak ingin ada hal-hal serupa terjadi ya Bu ya, tapi dijawabnya nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Catatan Demokrasi. Ya ini luar biasa ya kalau kita lihat dalam hal ini mahasiswa yang terlibat kan juga Fakultas Kedokteran. Jadi banyak pertanyaan yang ingin masuk. Kita fasilitasi dulu boleh ya, silakan. Sudah menyala mic-nya? Sudah, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Safita Khalifatunisa. Saya baru selesai menjalani koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, saya izin bertanya kepada Bu Titis, kepada Bu Titis. Seperti yang kita tahu semua bahwa koas ini itu tidak hanya ketua, ada juga sekretaris, ada juga teman-temannya gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ita, bagaimana interpersonal dari si lady-nya ini sendiri? Mengapa hanya ketua saja? Kalau misalnya saya mau dinas, ternyata jamnya tidak sama, mungkin teman saya akan yaudah tukeran aja sama saya gitu, atau teman-teman yang lain. Nah makanya dipertanyakan apakah ini kejadian yang bukan pertama kali. Nah itu pertanyaan pertama dari saya. Pertanyaan kedua adalah seperti yang kita tahu bahwa si lady ini kan dari di stase mayor ya, stase anak ya. Di mana stase mayor ini 10 bulan itu tidak sia-sia gitu. Mengapa 10 bulan? Karena di stase inilah kita butuh skill yang banyak. Maka dari itu diperpanjang periodenya gitu kan. Apakah lady sendiri tidak merasa dirugikan apabila dia libur banyak juga skill yang tidak bisa dia kerjakan gitu sebagai koas. Menurut saya seperti itu. Oke. Bu Titis, Mas Bayu masih... Tidak. Silakan, langsung ditanggapi.
Silakan, Baik, menanggapi pertanyaan tadi, ya itu tadi. Kalau kita lihat dari sisi apa, ini kan kita bicara kelompok ya. Kelompok kan pasti ada ketuanya. Tentunya ketua harus mengakomodir semua suara anggota. Bukan keinginan, tapi suara anggota. Nah, sekarang kan yang terjadi adalah ketua yang menentukan sendiri, dan itu bisa terlihat pada saat di jadwal yang muncul di sosial media. Nah, sekarang ini permasalahan kalau kita bilang tadi ada intervensi orang tua yang pejabat dan lain sebagainya, itu tentunya yang adik-adik kedokteran ini kan paham juga bagaimana yang orang tuanya juga yang kalau bahasa Gen Z-nya itu pure blood lah, kira-kira seperti itu. Pure blood kan orang tuanya dokter atau siapanya dokter, dan lady ini kan berbeda. Lady ini tidak ada yang keluarganya yang dokter, kira-kira seperti itu kan. Jadi tekanan ini justru berada pada lady, apalagi apabila melihat di CCTV, yang 3 orang itu yang dihadapi oleh mamanya lady itu bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang biasa. Sama lah kita bilang ya punya andil juga, bahkan udah dibocorkan di sosial media kan bahwa orang tua Lutfi dokter, konsulen dan lain sebagainya. Tentunya pasti juga punya privilege yang sama, tapi tentunya ini kan kedokteran, tentunya pasti lebih berguna privilege-nya dibandingkan lady gitu. Nah, sekarang begini, kalau kita melihat sudut pandang seperti itu, bagaimana lady menghadapi itu ketika ketuanya sendiri tidak mau menyelesaikan masalah ini? Itu pertanyaannya. Harusnya sebagai ketua bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terjadi adalah pada saat lady tidak menyuruh mamanya, tetapi mengadu ke mamanya, dan mamanya berinisiatif. Secara etika, tadi ada bicara tentang etika dokter apakah seperti yang digambarkan di CCTV gitu loh. Pada saat itu bukan hanya mamanya yang menunjuk, yang duluan menunjuk adalah dari anak-anak itu gitu loh. Si Lutfi dan teman-temannya yang tidak saya sebutkan namanya itu terlebih dahulu menunjuk mamanya. Kalau ini potongannya sudah dipotong gitu loh. Jadi memang disinilah perannya fakultas untuk menengahi kalau menurut saya. Kebetulan kami juga dikabarkan mendapatkan undangan untuk besok pagi adanya undangan dari fakultas, dekan fakultas. Nah, kami di sini diharapkan kalaupun memang Lutfi tidak bisa hadir pada saat pertemuan nanti, paling tidak ada keluarga yang dapat hadir yang akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar. Kami tidak meminta damai untuk apa yang terjadi yang dilakukan oleh Datu, tetapi kami ingin hubungan koas, hubungan antar sesama siswa ini dapat terjalin lagi walaupun mungkin masih ada luka satu sama lain, kurang lebih begitu. Mas Intinya Bayu sih di situ. Bapak boleh saya menanggapi ini yang tadi permasalahan yang disampaikan ini Lutfi adalah anak dari konsulen atau dokter. Mohon maaf Bapak, tidak semua anak yang dari dokter atau konsulen itu mendapat perlakuan baik. Bahkan kadang-kadang mereka bisa dirugikan. Ya, saya bukan siapa-siapa. Adik-adik saya bukan siapa-siapa. Kami dokter dengan modal hanya otak. Tidak ada yang backup. Tapi selagi kami menjalankan dengan hati, kami kuat mental, kuatkan fisik, dan cinta kepada profesi, cinta pada kerasa kemanusiaan, keinginan saya menjadi dokter, itu yang membuat kami bisa. Mohon maaf satu lagi, ya saya mau bilang, anak ini padahal kalau memang kita ngomong-ngomong masalah dia anak siapa, bertiga-tiganya anak siapa, mereka sudah mau dipanggil, datang itu sudah menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan sebuah kehormatan terhadap orang tua. Tidak pada tempatnya, saya ingatkan kembali, orang tua, lady, memanggil, dia bisa lewat jalur kampus. Apapun itu, kalau kita sudah menitipkan anak, kita serahkan ke kampus.
ibunya sudah coba belum ngomong sama konsulennya? Sekali lagi jalur kampus ya, Dokter Eva. Iya, ke dosen kan ada dosen. Saya setuju sekali dengan Ibu Lita. Saya mau bilang, Ibu Lita tadi bukan tidak mencari solusi, justru sedang mengingatkan semua ibu bapak yang ingin anaknya jadi dokter, tolong biarkan anak kita belajar bersosialisasi, harus belajar kuat fisik, harus belajar kuat mental, dan terutama kuatkan hati, rasa kemanusiaan. Jangan mindsetnya uang. Jangan dipikir jadi dokter itu mudah, duit itu gampang. Awas, anak ibu bapak bisa frustasi. Karena makin ke depan, Dokter Eva, kita boleh ke Dokter Niko. menjadi kaya. Kita boleh ke Dokter Niko. Niko, silahkan Niko. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya pertama ini mau meluruskan dulu bahwa benar ya, kalau Lady ini sekarang lagi di rumah sakit jejaring berarti ya. Lagi di rumah sakit Siti Fatimah kalau nggak salah, betul? Apanya? Sekarang dia posisinya lagi di rumah sakit jejaring ya berarti koasnya? Ya betul, rumah sakit Siti Fatimah. Oke, berarti ini meluruskan saja soalnya tadi sempat saya bilang di awal, saya kira ini memang di rumah sakit yang umumnya gitu, yang rumah sakit utamanya. Karena ternyata beda dari angkatan saya sebelumnya, rumah sakit yang jejaringan ini belum ada di angkatan saya. Nah, cuman di sini mungkin sedikit memberi masukan saja. Saya juga setuju banget dari Dokter Eva tadi bilang bahwa saya pun juga dari keluarga yang bukan dokter. Bahkan di keluarga besar pun tidak ada dokter, saya satu-satunya dokter di keluarga. Dan saya pun juga memilih menjadi dokter ini karena keinginan saya sendiri dan cita-cita saya sendiri. Saya juga tidak ada sebelumnya pemberitahuan seperti apa kedokteran ini, seperti apa susahnya, tidak ada sama sekali. Tapi saya memberanikan karena emang ini rasa yang saya ingin sendiri, ingin menjadi seorang dokter. Dan nyatanya ketika saya dari preklinik sampai saya koas, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya tuh menjadi saya pressure. Tapi disinilah pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya mencari ilmu, tapi pendewasaan juga dibentuk. Dalam hal pertama tadi komunikasi. Komunikasi dalam hal antar teman saja itu komunikasi yang standar. Belum lagi nanti kita akan komunikasi jejaring yang lebih tinggi. Kita akan berkomunikasi dengan residen, kita akan berkomunikasi dengan konsulen, sehingga disitulah terbentuk komunikasi yang baik. Dari preklinik pun, blok 1 di Unsri udah mengajarkan komunikasi yang baik loh. Nah itu pertanyaannya. Terus juga attitude itu menurut saya juga terbentuk dari lingkungan. Harusnya dengan lingkungan yang baik, dengan apabila ada terbentuk kayak lingkungan harmonis, itu semua bisa terjalin dengan baik-baik saja. Yang jadi permasalahan ini adalah, lagi-lagi saya setuju dengan Dokter Eva, bahwa harusnya ini tidak boleh ada hal orang luar yang masuk ke dalam hal ini gitu loh. Setuju sekali. Benar sekali. Silakan Dokter Nazar. Kelompok tuh udah bisa diselesaikan. Singkat boleh Dokter Nazar. Silakan Dok. Terima kasih Niko. Ciamik anakku. Terima kasih Dok. Jadi saya ingin kembali ke, jangan laptop, apa dong? Kembali ke meja catatan. Kembali ke persoalan ada katakanlah heksagonal ke apa namanya? Ada sudut yang harus hadir dalam area ini yang bukan tidak diundang juga, tetapi belum punya kesempatan, yaitu si pemegang pendidikan sendiri. Dalam arti Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kebetulan saya bukan mewakili. Kebetulan kami punya kedekatan, ada hubungan kesejawatan itu, saya bercerita. Nah, untuk kembali ke khazanah itu, Fakultas Kedokteran itu sendiri, FK Unsri itu sudah mempersiapkan. Benar kata Bung Wahyu itu tadi, sudah mempersiapkan, tapi mereka belum merealisirnya. Tapi tadi saya sudah lihat kan, pesan singkatnya boleh Dok disampaikan Dok. Sebagai bentuk komunikasi ya, mereka mengatakan begini. Ini yang perlu kita apresiasi dan perlu kita ikut mensupport tindakannya. Mereka bilang apa? Kedua anak ini adalah anak kami. Lutfi dan Lady ini anak kami. Kalau satu bandel, yang satu nakal, persoalannya adalah pembinaan, terutama di sini disebutkan nih, pembinaan etika akademik akan kami lakukan
proporsional. Mari kita bergantian. Jadi sebentar. Jadi 20 second lagi, Dok, ya. Bung, Anda yang lawyernya Miss, Anda yang juga kalau perempuan lawyer apa ya? Lawyeri gitu ya, enggak. Ini saya bercanda aja. Tolong difahami bahwa mereka tuh sudah mempersiapkan itu, tapi mereka memandang dari sisi sesuai dengan luhur khazanah pendidikan kami, dari sisi ini adalah anak-anak didik mereka. Singkat boleh, singkat boleh. Jadi saya di sini mau menggarisbawahi bahwa anak manja, ya, anak yang terlahir dari pola asuh yang permisif, itu memang banyak sekali faktor, yaitu dia akan mempengaruhi akademiknya nanti, ya kan? Kedua, kesehatan mentalnya pun dia terganggu, mungkin kepribadiannya, mungkin bagaimana bersosialisasi yang tadi saya bilang, harga diri dia. Sekarang dia punya harga diri nggak untuk menaikkan bahwa dia mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan kepada orang tuanya. Ini edukasi kan, ya, bukan menuju kepada siapapun. Betul, betul. Ini edukasi bahwa salah satu dari efek orang tua yang permisif. Karena ini saya lihat anak ini anak yang tunggal. Anak tunggal, dan memang saya nggak tahu nih apakah benar dia pernah dimusuhi satu angkatan. Nah, ini saya dapat informasi juga nih ya. Nah, apakah benar, ini harus diklarifikasi, karena dari yang dimusuhi satu angkatan itu, ini merupakan sosialisasinya yang tidak terjalin dengan baik. Dan hubungan sosialnya yang saya tadi tanya, mengenai yang saya tadi sampaikan itu adalah hubungan sosialnya. Ibu Bapak, mohon maaf, durasi kita sudah habis sepertinya. Kita tunggu hasilnya dalam 1-2 hari ini. Kabarnya dari FK Unsur akan turun tangan, penyelidikan dari kepolisian juga akan terus ya, dari beberapa pihak ya. Kita harapkan hal serupa tidak kembali terjadi. Terima kasih banyak Dr. Eva, terima kasih juga Dr. Nazar, Prof. Uni, terima kasih, Dr. Lita, terima kasih. Teman-teman mahasiswa kedokteran, terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Sekali lagi kami terima kasih karena dengan penampilan kita bisa tampil percaya diri, BAS, tapi bukan hanya model penampilan, tapi juga attitude, etika. Itu penting dalam semua profesi. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Sedap. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh